Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fikri Fadilah dengan NIM 20190410423 dari kelas Manajemen J. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari bisnis saya, yaitu Insight. Pertama adalah latar belakang. Melihat peluang belum banyaknya orang yang memproduksi makanan ini di sekitaran kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dari itu kami termotivasi untuk menjual produk ini. Inside mie atau biasa disebut bola-bola mie merupakan makanan ringan berbahan dasar tepung, tahu, dan telur yang dibalut dengan isian keju, sosis, maupun telur puyuh yang dilapisi bagian luarnya dengan mie yang sebelumnya telah direbus. Makanan ini sangat cocok dinikmati pada saat kita sedang santai. Selanjutnya ada scamper atau substitute, combine, adapt, modify, put to another as, use, elimination, dan reverse. Pertama itu ada substitute, mengubah beberapa bahan pokok menjadi lebih enak dan juga menarik. Kedua ada combine, menggabungkan tepung terigu, telur, tahu, dan mie yang diisi dengan beberapa topping seperti keju, sosis, dan juga telur puyuh yang menjadikannya lebih menarik untuk dimakan. Ketiga ada adapt, kami menyediakan saus sambal serta mayones untuk menambah cita rasa produk. Keempat ada modify, membuat ukuran yang minimalis yang pas di mulut saat dimakan. Kelima ada put to another as, membuat produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang selanjutnya eliminate, menghilangkan cara penyajian mie normal pada biasanya dengan cara menggorengnya, ditambah dengan varian rasa yang beragam di dalamnya. Yang terakhir ada reverse, memutarbalikkan kepraktisan cara memakan mie di mana kita biasanya mengkonsumsi mie menggunakan piring atau jenisnya, akan tetapi kami menginovasinya agar bisa lebih mudah untuk disantap. Selanjutnya ada BMC atau bisnis model canvas dari produk kami. Pertama ada key partner. Di sini ada Black Blessing yang pertama sebagai pemasar produk, dan yang kedua ada toko agen bahan baku. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama yaitu mendapatkan harga spesial tiap pembelian tertentu. Yang kedua menerima kritik dan saran, dan terakhir pelayanan melalui chat WhatsApp. Yang ketiga, selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada promosi dilakukan di beberapa sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Kemudian yang kedua, pembuatan menggunakan bahan baku pilihan. Terakhir, memberikan pelayanan dengan ramah. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, bahan baku terjamin mutu dan kualitasnya. Kedua, varian beragam. Ketiga, harga terjangkau. Dan terakhir, cocok untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya customer segment. Yang pertama, masyarakat berbagai usia. Yang kedua, mahasiswa sekitaran kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya key research. Pertama, bahan bakunya itu Indomie, tepung terigu, tepung tapioka, minyak, telur, sosis, keju, saus, mayones, dan juga penyedap rasa. Kedua itu modal, dan ketiga kemasan. Kemasan kami itu yaitu paper box. Selanjutnya cost struktur. Yang pertama ada fixed cost, biaya peralatan dan juga biaya pengiriman. Yang kedua variable cost, bahan, box, advertising. Selanjutnya ada channel. Yang pertama ini ada promosi melalui media sosial. Yang kedua mengikuti bazar atau Ahad Morning di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk yang terakhir yaitu revenue stream, ada penjualan produk. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmenting, targeting, dan positioning. Pada bagian segmenting terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama itu segmentasi psikologis. Itu merupakan segmentasi di mana gaya hidup konsumtif menyukai makanan yang praktis. Kedua ada segmentasi perilaku. Itu segmentasi perilaku pengelompokan pelanggan pada pengetahuan sikap, penggunaan, dan reaksi, dan rasa ingin tahu reaksinya itu terhadap produk kita itu bagaimana. Selanjutnya itu ada segmentasi demografis. Segmentasi yang mengelompokkan pasar menjadi beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pendapatan. Selanjutnya ada segmentasi geografis.
kami memilih wilayah Yogyakarta dalam segmentasi ini dikarenakan wilayah Jogja merupakan kota pelayan. Oke. Selanjutnya itu targeting. Nah, di sini target kami itu menggunakan dua macam targeting. Pertama itu targeting differentiate atau biasa disebut pembeda, karena di sini kami menghasilkan beragam varian rasa dari produk yang kami produksi. Setiap konsumen pasti menginginkan banyak pilihan cita rasa yang berbeda dari setiap produk, sehingga cara konsumen pun tidak merasa bosan untuk mencoba varian yang lainnya. Yang kedua itu ada kontra targeting strategi, di mana kami berfokus menawarkan produk di satu segmen, yaitu segmen demografis, di mana kami menjual produk kami di semua kalangan, sehingga peluang untuk mencapai target pun bisa dicapai dengan mudah. Nah, aspek pasar selanjutnya yaitu ada positioning, mana metode positioning yang kami gunakan adalah memperhatikan bahan-bahan serta alat yang kami gunakan dalam proses produksi, sehingga mutu kualitas dan cita rasa pun selalu terjaga bagi para konsumen. Kami juga menggunakan packaging yang rapi sehingga konsumen bisa lebih tertarik untuk membeli produk yang kami tawarkan. Untuk pasar yang kedua yaitu ada bauran pemasaran 7Ps atau product, price, place, promotion, process, people, physical, environment. Yang pertama itu ada produk. Produk yang kami jual adalah produk kuliner yang berupa cemilan, yaitu sebuah mie yang kami olah sedemikian rupa menjadi bulat yang di dalamnya kami isi berbagai macam bahan lain seperti keju, sosis, dan juga yang lainnya. Kami menginovasi sebuah mie menjadi sesuatu yang berbeda agar tidak ada rasa bosan dalam mengonsumsi bahan tersebut, dikarenakan produk olahan mie sekarang kurang bervariasi. Kami memilih nama Inside Mie dalam bisnis kami dikarenakan di dalam mie itu sendiri terdapat banyak inovasi yang bisa dikreasikan. Nah, selanjutnya ini ada price. Untuk harga yang kami tetapkan pada bisnis Inside Mie, kami memutuskan untuk mematok harga mulai dari 15.000 sampai 20.000. Menurut kami itu harga yang cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa mungkin. Selanjutnya ada place. Kami memfokuskan marketing kami pada sistem online, di mana pembeli bisa langsung menghubungi kontak kami yang tertera di Instagram maupun sosial media kami. Kemudian nantinya kami akan mengantarkan produk kami ke konsumen tersebut. Selanjutnya ada promotion. Untuk strategi promosi kami akan menggunakan beberapa jasa influencer kuliner yang ada di sekitaran Jogja. Dan ada proses. Proses yang kami lakukan untuk mengantarkan produk kami ke para pembeli adalah dengan cara COD atau cash on delivery, atau juga bisa langsung diantarkan ke lokasi pembeli. Dikarenakan produk kami lebih enak disantap selagi hangat, maka kami mengutamakan pengantaran pada lokasi yang terdekat terlebih dahulu, kemudian baru yang paling jauh. Selanjutnya ada people. Beberapa bukti fisik agar calon pelanggan tertarik dengan produk yang kami jual adalah dengan cara mengecek langsung feeds Instagram yang kami buat. Adapun bukti fisik lainnya yang menjadi pembeli bisa tertarik dengan produk kami, terutama pada packaging yang premium. Selanjutnya ada physical environment. Agar pemasaran kami sesuai target, selain menggunakan jasa influencer tersebut, kami juga menjadikan beberapa anggota kami untuk menjunjung kegiatan marketing tersebut. Aspek pasar yang selanjutnya ada analisis pasar TAM, SAM, dan SOM. Untuk TAM-nya itu, Kecamatan Kasihan dihuni oleh kurang lebih 15.559 penduduk. SAM-nya itu 2 periode berturut-turut UMY meraih akreditasi A dan kini UMY menjadi perguruan tinggi yang diperkenalkan. Nah, untuk selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada HPP atau harga pokok penjualan. Di sini kami mendapatkan HPP dengan harga Rp8.000. Kedua ada proyeksi biaya selama 12 bulan yaitu kurang lebih 7 jutaan. Yang ketiga ada proyeksi pendapatan kurang lebih 3.240.000. Nah, yang selanjutnya ada BP. Untuk BP nya sendiri kami mendapatkan BP pada hari ke-47 dan juga 48. Untuk selanjutnya ada depresiasi, kami mendapatkan 435.000.
Kemudian ada modal kerja. Pada modal kerja bulan pertama kami mendapatkan 311.000 rupiah. Kemudian ada pendanaan. Pendanaan total kami yaitu sekitar 2 jutaan. Terus kemudian project cash flow awal-awal itu defisit, kemudian pada bulan ketiga sudah mulai surplus. Yang terakhir ada analisis kelayakan bisnis, terdiri dari payback period, NPV, dan juga IRR. Untuk payback period itu sekitaran bulan ke-9. Untuk NPV itu mendapatkan 654.000. Yang terakhir IRR atau internal rate of return mendapatkan 125%. Selanjutnya ada aspek operasional yang terdiri dari desain produk, dimensi kualitas, flowchart proses produksi, kapasitas produksi, penjadwalan dan mitigasi risiko, dan terakhir ada rantai pasokan. Yang pertama ada desain produk. Nah, terdiri dari bahan dan juga kemasan. Untuk bahannya tersendiri itu ada tepung terigu, garam, keju cheddar, bawang merah dan bawang putih, sosis ayam, mie, merica, telur, minyak goreng, dan juga cabai. Untuk kemasan sendiri yaitu box kardus dan juga stiker logo. Kemudian ada dimensi kualitas. Untuk performanya sendiri, Insight Me menyajikan berbagai varian rasa yang bisa dirasakan sehingga pelanggan tidak merasa bosan. Untuk reliability, Insight Me bukan hanya sekedar cemilan atau akan tetapi bisa juga sebagai bingkisan. Terus untuk fitur, kami menyajikan produk kami dengan packaging premium berkualitas tinggi sehingga mutu kualitas terjaga. Untuk estetik, Insight Me memiliki inovasi dalam pengolahan dan packaging yang membuat produk kami berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada flowchart proses produksi. Pertama itu kami membuat adonannya terlebih dahulu, kemudian memasukkan bahan dan juga rasa atau bumbu-bumbuan ke dalam adonan tersebut. Kemudian membentuk adonan menjadi bulat dan dimasak. Terus keempat, diangkat dan ditiriskan. Kemudian terakhir, menyortir produk untuk di-packing dan siap disajikan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Pertama itu ada job position dan roles. Perencanaan yang kami terapkan adalah holacracy, di mana kami yakin dengan menggunakan perencanaan ini kami bisa memecah proyek di mana menjadi beberapa tugas sesuai kebutuhannya masing-masing. Terus yang kedua ada job description, dengan tujuannya itu mengatur, mengelola, serta mengontrol keuangan perusahaan. Rincian tugasnya itu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, mengontrol keluar masuknya uang perusahaan, membuat dan mengatur pembukuan keuangan perusahaan, terus mengatur pembagian gaji, dan terakhir memiliki keahlian di bidang perhitungan dan penggunaan Microsoft Excel. Terus yang ketiga ada struktur organization, di mana struktur organisasi yang kami gunakan adalah holacracy juga. Kami menggunakan metode ini agar kami bisa memonitoring tiap departemen, dan apabila terjadi kesulitan di salah satu departemen, kami bisa mengetahuinya secara langsung dan bisa memperbaikinya secepat mungkin. Terus selanjutnya ada kompensasi dan penghargaan atau reward. Karena adanya dampak dari pandemi yang belum kunjung usai, kami mengusahakan agar seluruh sumber daya manusia yang kami miliki bisa lebih berinteraksi dan bekerja satu sama lain agar proses produksi hingga pemasaran bisa berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan cara mengkoneksikan seluruh sumber daya manusia yang kita miliki dengan memaksimalkan operasionalnya. Nah, yang terakhir ada evaluasi kerja. Kami selalu melakukan evaluasi secara berkala pada perusahaan yang kami jalankan agar kami bisa mengetahui kekurangan yang kami miliki. Ditambah lagi, kami ingin agar perusahaan bisa berkembang dengan lancar dan juga mudah diterima oleh konsumen.
aspek selanjutnya yaitu sosioekonomi dan hukum. Pertama, ada kontribusi terhadap aspek sosioekonomi, di mana kita memang tidak bisa memandang sesuatu dari luar saja. Seperti produk yang akan kami upayakan ini dengan campuran tepung terigu, tahu, telur, dan di dalamnya diisi dengan beberapa topping. Mungkin kalau nampak luar terasa biasa saja, tetapi jika kita lihat dari dalamnya akan terasa luar biasa. Oleh karena itu, kami berharap produk kami dapat diterima dan dirasakan oleh semua kalangan. Dalam aspek ekonomi ini, tentunya kami menilai bahwa kami mampu menjadi wadah bagi pembuat cemilan ringan untuk lebih kreatif dan juga meningkatkan produksi hingga meningkatkan pendapatan mereka. Untuk aspek hukum, dalam aspek hukum tentunya kami telah membuat makanan yang sesuai dengan aturan pemerintah dan tentunya juga halal untuk dimakan. Untuk tempat yang akan kami gunakan adalah sekitaran kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai bentuk perizinan, kami melakukan perizinan kepada kepala RT dan kepala RW. Kami juga menciptakan produk original sesuai ide kami tanpa menjiplak atau meniru produk lain. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.